Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Ya, pada video kali ini saya ada di perumahan saya, perumahan PCC Pesona Citra Cemerlang 2, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, di perumahan ini ada yang sudah ditempati dan yang ini belum ditempati. Nah, kebetulan di atas bangunan rumah ini banyak sekali Ageratum conijoides atau bahasa Indonesia guma babandotan atau di Jawa biasa disebut wodusan. Nah, jadi kalau misalkan ini juga ada, kita zoom. Di sana juga ada. Kalau misalkan ada dia sudah di satu posisi, ya kan dia punya alelopati yang sangat kuat. Oh, dia sudah ada dia juga, ini di posisi saya ini juga ada dia semua. Nah, kalau sudah ada dia ini di pekarangan rumah kita, hampir mayoritas isinya dia semua. Nah, maupun ini tanah nih, lihat, kita cek ya. Ini bekas runtuhan, tanahnya jelek, tapi ini kita korek. Nah, yang namanya gulma pH 3, minimal pH 3 dengan keadaan dia ekstrim, dia akan bisa numbuh. Nah, ini dari bijinya, dia bijinya ini Ageratum conijoides. Nah, dia ini bijinya dia lebih nah, dari bijinya ini dia kalau misalkan jatuh ke tempat kayak begini pun dia bisa tumbuh. Nah, ini lihat, ini kan dia tempat kayak begini pun dia bisa tumbuh. Nah, betapa jahatnya gulma ini. Nah, oke, akan tetapi gulma ini juga bisa dijadikan sebagai pestisida maupun penggunaan pupuk organik, pestisida alami atau pupuk organik, pestisida organik atau pupuk organik. Nah, dalam penggunaan pestisida dan atau pupuk organik, jadi si gulma babadotan ini nanti kita akan cabut, ya kan? Nanti kita akan cabut, kemudian kita pilih daun yang ini. Kalau misalkan dia sudah berwarna kuning ini jangan dipilih. Dia terlihat sehat, namun dia secara dari fisik ke dalam dia sudah terkena virus kuning atau virus CMP. Nah, mozaik virus. Nah, kalau misalkan ini kita jadikan pestisida atau dijadikan pupuk, nah dia si virus ini kan sebagai inang ya, jadi gulma ini juga bisa dapat sebagai inang. Si virus ini dia akan menempel di dalam sini, kemudian kita blended, kita olah. Nah, kita jadikan pestisida atau pupuk, dia akan menempel ke tanaman kita. Nah, kalau misalkan tanamannya itu tidak rentan atau dia tidak kebal terhadap pupuk ini, dia akan tertular juga virus CMP atau virus kuning ini. Nah, makanya nanti kita pilih yang benar-benar hijau. Jadi dia ini baunya dah khusus, wanginya enak. Nah, jadi yang dipilih yang benar-benar hijau, bukan yang dipilih dalam ini. Bukan yang kayak begini, ini buang aja. Nah, ini kemudian kita pilih, ya kan. Nah, kita ambil hanya bagian daunnya aja. Sebenarnya di bagian bunganya ini juga ada kandungan pupuknya, dengan pestisidanya. Namun di batangnya ini juga ada, di bagian akarnya juga ada. Tetapi jumlahnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan yang ada di daun. Nah, oleh karena itu kami akan memanfaatkan untuk episode kali ini akan memanfaatkan sebagai apakah dia ini sebagai alelopati atau dapat menekan pertumbuhan dari tanaman atau sebagai pupuk, nah, dapat menyuburkan dari sebuah tanaman. Ayo kita cabut tanaman gulma babotan ini. Setelah itu kita blender, kita potong
kecil-kecil dulu, setelah itu kita blender. Oke, ini kita cabut di sini. Nah, ini kan kita lihat akarnya, akar dari ageratum, dia akar serabut. Akar serabut, mohon maaf, akar tunggang. Dan dia ada satu akar besarnya karena dia tanaman berkeping dua, tanaman dicotyledon. Nah, ini bunganya, ini kita cabut. Ini tipe perakarannya, dengan tipe batang dia punya bulu, kalau misalkan dicium itu wangi. Nah, ini kita cabut, kemudian kita kumpulin, habis itu kita potong-potong. Oke, sekarang saya mau cabut dulu. Ini ageratumnya yang sudah kita pilih ya kan. Ini sebanyak 50 gram ya. Sebenarnya kalau mau lebih tepat, ini ada timbangannya. Ada timbangannya. Cuman pas dipinjam sama mahasiswa nih, pasan kita naikin, nah tuh 0, jadi rusak. Jadi ini saya kira-kira aja ya. Jadi di panduan itu adalah sekitar 50 gram. Kemudian kita tambahkan air. Ini ada tulisannya sekitar 200 ml. Nah, kan ini ada tulisannya sekitar 200 ml. Ini ageratumnya 50 gram, kita tambahkan air sekitar 250 ml. Nah, kita tambahkan air sekitar 250 ml. Oke, kemudian kita masukkan 50 gram semuanya. Nah, kenapa sih dia 50 gram? Saya pernah coba itu ini kan perbandingannya 1:5. Saya pernah coba 1:10, itu terlalu encer. Atau 1:1, 50 gram air, 50 gram bebedotan, 50 gram air, dia tidak bisa berputar. Nah, setelah itu kita blender. Sampai dia benar-benar halus. Nah, ini sudah halus. Kemudian tahap selanjutnya ini larutan stok kita simpan di sini. Jadi kita pisahkan antara air sama ampas dari ageratumnya. Nah, ini kita pisahkan. Ini kita buang. Kemudian ini sisanya kita remas-remas. Lumayan. Daripada lumayan. Nah, jangan takut kotor, karena takut kotor itu tidak baik, ya kan. Nah, ini habis itu ini larutan stok lah. Ini larutan stok ini kurang lebih sekitar 250 cc larutan stok dari ageratum akan kita aplikasikan ke dalam pot yang sudah kita sediakan. Nah, di buku panduan itu ada aplikasinya menggunakan tanaman kangkung. Jadi kita menyediakan 6
dengan ukuran tanah 4 kilo, pupuk 1 kilo dengan polybag 5 kilo, dengan tanaman kangkung yang sudah berumur sekitar 2 minggu. Nanti baru kita pindahkan. Kita cari ukurannya yang sama, tanaman kangkungnya tidak berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Kita ambil 6, kemudian kita masukkan satu per satu tanaman kangkungnya. Oke, satu persatu ke polybag yang berukuran campuran 4 kilo tanah dan 1 kilo pupuk. Kemudian setelah itu baru dimasukkan. Nah, ada perlakuannya kan di sana. Yang 0 itu, terus kemudian perlakuan 50 mili dan perlakuan 100 mili, diulang sebanyak 2 kali, jadi kan dibuatnya 6. Nah, bikin POC ini ekstrak larutan stok ini adalah bikin setiap minggu. Oke, bikin setiap minggu selama berapa kali? Selama 3 kali bikin. Nah, berarti kan umurnya ada 5 minggu tanaman kangkung. Nah, jadi ada 5 minggu tanaman kangkung. Nanti setelah itu akan kita lihat hasilnya bagaimana sih. Apakah si kangkungnya dapat terhambat dari alelopati atau alelopati dari bebaraton, kewedotan, atau malah kangkungnya malah dia menjadi subur. Nah, boleh kita ketahui setiap tanaman hijau yang memiliki klorofil dia memiliki kandungan N, P, dan K. Nah, coba kita lihat, nanti kita bandingkan setelah kita 3 kali aplikasi. Habis itu minggu depannya kita cabut bagaimana hasilnya. Oke, nah, nanti kita bikin pembahasannya di pembahasan. Nah, itu aja materi praktikum dari alelopati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.